Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Yuk kita jawab bersama-sama ya. Alhamdulillah, luar biasa, saya sehat, Allahu Akbar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Bu Rofi. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama. Tangan diangkat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 di bab pertama, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Anak-anak, ketika kita mendengar kata Ramadan, apa sih yang terlintas di pikiran anak-anak? Iya, yaitu kewajiban kita melaksanakan puasa Ramadan. Lalu kenapa ya anak-anak Allah kok memerintahkan kita untuk berpuasa? Kenapa Allah melarang kita untuk makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan penuh? Ayo, ada yang tahu apa alasannya? Nah, anak-anak, agar kita tahu jawabannya, maka kalian harus mengikuti materi pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, karena apa? Nanti kita akan belajar banyak tentang puasa. Yaitu diantaranya adalah tentang makna puasa, yang kedua tentang ketentuan-ketentuan puasa, dan yang ketiga adalah amal ibadah di bulan Ramadan itu apa saja ya, dan yang keempat manfaat puasa Ramadan. Nah anak-anak, nanti Bu Guru juga akan ada cerita, nanti juga akan ada games, dan nanti juga akan ada evaluasi. Oleh karena itu, Ibu berharap anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, mulai dari awal sampai akhir, sehingga anak-anak dapat menguasai kompetensi dasar yang hendak dicapai. Di antaranya adalah, nah ini anak-anak ya, bisa dibaca. Nah anak-anak, mari kita mulai belajarnya ya. Baiklah anak-anak, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Nah, untuk apa? Nah, itu anak-anak yang akan menjawab pertanyaan kita tadi. Mengapa kita kok diperintah oleh Allah untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh? Kita disuruh untuk menahan dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yaitu adalah karena Allah sudah mempersiapkan hadiah yang begitu besar kepada orang-orang yang melakukan puasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Nah, anak-anak siapa yang tahu apakah itu takwa? Iya benar, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang benar-benar bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia, dan di akhirat nanti akan mendapatkan surga yang indah dan bahagia selama-lamanya. Nah anak-anak,
Apa sih sebenarnya makna puasa? Nah, puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata shaum atau siam, yang artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, menahan hawa nafsu, dan juga menahan dari berbicara yang tidak bermanfaat. Adapun menurut istilah agama Islam, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, agar kita dapat melaksanakan puasa dengan baik, maka kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan puasa. Nah, apa sajakah ketentuan-ketentuan puasa? Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Nah, apakah itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa adalah apabila syarat-syarat tersebut terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Dan yang keempat, kuat berpuasa. Jadi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak wajib berpuasa. Adapun orang yang lemah karena sakit atau karena sudah tua sehingga dia tidak kuat berpuasa, maka dia harus menggantinya. Nah, menggantinya dengan apa? Apabila orang yang tidak kuat berpuasa karena sakit, maka ia harus mengganti puasanya di lain hari setelah ia sembuh. Nah, adapun bagi orang yang sudah tua yang tidak kuat melaksanakan puasa, maka dia harus membayar fidyah. Nah, apakah itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Caranya adalah dengan memberi makan kepada fakir miskin sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Besarnya fidyah satu hari adalah sebesar 1 mud atau 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Ketentuan puasa yang selanjutnya yaitu tentang syarat sah puasa. Apakah itu syarat sah puasa? Syarat sah puasa adalah apabila syarat-syarat tersebut terdapat pada diri seseorang, maka puasanya sah. Syarat sah puasa diantaranya adalah yang pertama, Islam sepanjang hari. Maksudnya adalah mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dia dalam keadaan Islam. Yang nomor 2 adalah berakal sehat. Dan yang ketiga adalah mumayyiz. Nah, apakah itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Dan yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ada beberapa waktu yang dilarang oleh Allah untuk melaksanakan puasa, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, selanjutnya kita akan lanjut belajar tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Nah, anak-anak tentu sudah hafal ya dengan niat puasa Ramadan. Mari kita hafalkan bersama-sama niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya adalah aku berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu, apa sih hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Lalu bagaimana dengan orang yang makan atau minum dengan tidak sengaja atau karena lupa? Nah, anak-anak, orang yang makan atau minum dengan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Namun seketika dia ingat, maka ia harus segera menghentikan makannya dan membersihkan dari mulutnya.
Dan yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau nifas. Yang keempat, jima. Yang kelima, istimna. Yang keenam, hilang akal atau gila walau hanya sebentar. Dan yang ketujuh, murtad, yaitu keluar dari Islam. Lalu anak-anak, ketika kita melaksanakan puasa, maka kita dilarang untuk melaksanakan hal-hal atau perbuatan yang tercela. Orang yang melakukan hal-hal yang tercela ketika puasa, maka puasanya tetap sah anak-anak, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Contoh-contoh perbuatan tercela apa saja anak-anak? Nah, diantaranya berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ketika berpuasa, anak-anak nggak boleh ya melaksanakan hal-hal yang tercela. Kenapa? Karena puasanya hilang pahalanya anak-anak, tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi anak-anak cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Nah anak-anak, di bulan Ramadan kita harus memperbanyak kebaikan atau amal ibadah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan seluruh perbuatan amal ibadah manusia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Oleh karena itu kita harus berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Lalu amal ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sholat tarawih dan witir berjamaah. Nah anak-anak sudah tahu sholat tarawih? Iya anak-anak, sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Adapun jumlah rakaatnya boleh 8 rakaat atau 20 rakaat. Setelah sholat tarawih, hendaknya kita lanjutkan dengan sholat witir. Sholat witir itu sangat utama anak-anak. Jumlah rakaatnya ganjil, boleh 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Nah, selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Nah, sudah tahu kan apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan makhraj dan tajwid yang benar. Nah, selanjutnya adalah dengan memperbanyak sedekah. Nah, apakah itu sedekah anak-anak? Iya, sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah tentang manfaat puasa Ramadan. Apa saja sih manfaat puasa Ramadan? Iya, anak-anak. Yang pertama, manfaat puasa Ramadan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Nah anak-anak, sampai kita pada game. Nah, sesuai dengan judulnya Bu Guru tadi, kita akan melakukan game. Nah, gamenya apa itu? Nama game ini adalah Saya Senang Hidup Sehat Bersemangat. Nah, gimana cara mainnya? Penasaran? Nah, cara gamenya ini adalah perpaduan antara gerakan dan nyanyian ya. Jadi ada gerakannya dan ada nyanyiannya. Jadi kalian ikuti nyanyiannya, terus gerakannya seperti apa. Dan gerakannya seperti anak-anak. Seperti ini anak-anak. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, lalu lagunya bagaimana? Seperti ini ya lagunya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, kita coba anak-anak ya sambil gerakannya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Nah itu tadi anak-anak game kita. Gimana anak-anak? Bisa mengikuti ya tentunya. Iya anak-anak hebat semuanya. Nah anak-anak untuk evaluasinya, ini anak-anak ya, kalian kerjakan
pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis ya. Nah, untuk quotes-nya hari ini adalah puasa itu merupakan perisai dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa adalah perisai dari neraka. Sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ini. Baiklah, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.